Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah, kebaikan, dan kasih kepada Tuhan. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kami dengar firman-Mu, Tuhan kuduskan dan layakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan bacakan bagi saudara dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya berikan tema khotbah saya, apakah Allah dapat tampil menjadi Allah Jehovah Jireh pada masa yang sukar. Saya ulangi, tema khotbah saya adalah apakah Allah bisa tampil menjadi Allah Jehovah Jireh di masa yang sukar. Apa maksud tema ini? Tujuan dari tema khotbah saya untuk meyakinkan kita semua bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak bergantung dan tergantung terhadap situasi. Dia bisa menghadirkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh di tengah-tengah kesulitan hidup. Sesulit apapun keadaan dan kehidupan kita, tidak bisa membatasi keberadaan Allah sebagai Jehovah Jireh. Jadi tema ini punya tujuan supaya kita dimotivasi oleh perenungan firman Allah, bahwa Allah tidak bergantung dengan keadaan. Walaupun kita tahu sekarang semua dalam keadaan sulit, tetapi kesulitan yang kita alami adalah bukan untuk bisa membatasi keberadaan Allah sebagai Allah Jehovah Jireh. Dan yang kedua, apa tujuan tema khotbah saya? Apakah Allah bisa tampil sebagai Jehovah Jireh tengah masa yang sukar? Untuk memotivasi hidup kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat dari cerita firman Tuhan yang kita sudah paham dan berkali-kali disampaikan tentang Allah Jehovah Jireh, dari sebuah peristiwa di mana Abraham menyerahkan anaknya untuk menjadi korban, dan di sana kita bisa lihat bahwa Allah tampil sebagai Allah Jehovah Jireh. Nah saudara, kita belajar apa tujuan dari Allah meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya. Apa tujuan Allah meminta Abraham untuk Abraham menyerahkan anaknya? Di dalam Kejadian 22 ayat 12 dikatakan demikian. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang
bahwa engkau takut akan Allah. Jadi apa tujuan Allah meminta kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya? Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Allah, dikatakan di situ, sebab telah ku ketahui sekarang. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Allah adalah Allah yang tidak maha tahu? Sampai pernyataan ini menjelaskan telah ku ketahui sekarang. Saya ingin sampaikan bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, dan Dia tahu apa yang sedang kita rencanakan, dan Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan juga apa yang akan kita buat. Dia tahu. Dia adalah Allah yang omniscience. Dia adalah Allah yang maha tahu. Tetapi menjadi persoalan, mengapa pernyataan ini keluar dari pernyataan ini keluar dari Kejadian pasal 22, bahwa sebab telah ku ketahui sekarang. Saya ingin sampaikan saudara, bahwa ketika Allah berbicara kepada Abraham, Abraham memiliki niat baik memang untuk menyerahkan anaknya kepada Allah. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 10 kita temukan bagaimana niat Abraham yang ingin berbuat bagi Allah. Allah tahu. Bahkan setelah Allah menyampaikan, 3 hari kemudian Allah tidak lagi menyampaikan kepada Abraham untuk meminta Abraham menyerahkan anaknya. Masa yang cukup panjang 3 hari ini, 3 kali 24 jam, Allah tidak berbicara. Tetapi ada niat baik daripada Abraham untuk menyerahkan anaknya kepada Allah. Nah saudara, kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah maha tahu. Dan kita belajar dari perenungan ini bahwa kenapa pernyataan ini muncul dalam Alkitab. Sebab telah ku ketahui. Karena sering kali saudara, kita belajar dari perenungan ini, waktu Allah bicara kepada Abraham, dan pada saat Allah bicara kepada Abraham, selama 3 hari Allah tidak lagi berbicara kepada Abraham. Dan dalam durasi waktu 3 hari, niat baik daripada Abraham itu diganggu oleh situasi. Niat baik daripada Abraham diganggu oleh keadaan. Niat baik daripada Abraham untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan itu terganggu oleh apapun selama 3 hari. Maka Allah melihat bahwa Abraham punya niat baik. Allah melihat bahwa Abraham punya sesuatu yang ingin Abraham serahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di sini, bahwa Allah sangat menghargai orang yang punya niat baik. Tetapi orang yang punya niat baik untuk memberikan sesuatu kepada Allah, itu tidak hanya sampai kepada niat baik. Dia harus terimplementasi, dia harus termanifestasi, dia harus terwujud dalam sebuah bentuk untuk menyatakan hatinya kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak hanya terkina-bobo dengan niat baik, tetapi Abraham mengimplementasikannya. Abraham mewujud nyatakannya. Abraham memanifestasikannya dalam bentuk yang nyata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa tujuan Allah meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya? Allah adalah Allah yang menghargai niat baik. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah juga adalah Allah yang mengharapkan niat baik itu diwujud nyatakan dalam bentuk. Harus terukur, harus terlihat, harus termanifestasi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Allah sebagai Allah yang Jehovah Jireh itu dibuktikan oleh Allah. Karena Abraham punya niat baik untuk menyerahkan anaknya,
Tetapi niat baik daripada Abraham tidak hanya ada dalam pikiran Abraham, tidak hanya ada dalam hati Abraham, tetapi termanifestasi dalam bentuk yang nyata. Maka disitulah Allah hadir sebagai Jehovah Jireh. Acap kali kita diganggu oleh keadaan ketika kita ingin mewujud nyatakan apa yang ingin kita buat bagi Tuhan. Acap kali kita terganggu oleh situasi diri kita ketika kita ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Acap kali kita diganggu oleh kebutuhan hidup kita ketika kita punya niat baik untuk berbuat bagi Tuhan. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan, niat baik tidak cukup hanya sampai dalam pikiran dan perasaan. Tetapi niat baik itu harus terimplementasi. Niat baik itu harus terwujud dalam bentuk yang nyata. Disitulah kita bisa melihat bahwa Allah hadir sebagai Jehovah Jireh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingin saya sampaikan, Allah sangat menghargai niat baik siapapun. Tetapi kehadiran Allah Jehovah Jireh itu tidak hanya sampai kepada niat baikmu, kepada niat baikku, tidak hanya sampai kepada niat baik yang ada dalam pikiran dan niat baik yang ada di dalam perasaan, tetapi harus termanifestasi dalam bentuk yang nyata. Di situ Allah akan perlihatkan tentang keberadaan Allah sebagai Jehovah Jireh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, apa tujuan Allah meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya? Yang pertama, kita lihat bahwa Allah ingin bahwa Abraham tidak hanya sampai kepada niat baiknya, tetapi Abraham harus juga mewujud nyatakan niat baiknya dalam bentuk-bentuk yang nyata. Yang kedua, di dalam perenungan ini dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Yang kedua dikatakan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Dalam terjemahan Ibrani digunakan kata kausak. Istilah kata kausak itu artinya Abraham tidak menahan. Yang pertama, Allah Abraham mewujud nyatakan niat baiknya. Yang kedua, kita bisa lihat Abraham tidak menahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa yang ingin diserahkan oleh Abraham itu adalah persoalan yang paling berat dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak ini adalah anak pemberian Allah sendiri. Tetapi Allah meminta anak ini untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan Alkitab bilang dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan kausa, dia tidak menahan. Apa maksudnya dia tidak menahan? Artinya Allah tahu benar bahwa Abraham punya sesuatu. Sesuatu yang Abraham punya itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Abraham. Sesuatu yang Abraham punya itu juga Abraham tahu itu adalah pemberian Tuhan. Sesuatu yang diminta oleh Allah juga Abraham tahu bahwa itu sangat dinilai oleh dirinya sendiri, dinilai oleh istrinya, dan dinilai juga oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa apa yang diminta oleh Allah itu sangat punya nilai bagi Abraham. Tetapi Alkitab menyatakan Abraham tidak menahannya.
Bahasa Indonesia mengatakan tidak segan-segan. Tapi saya tertarik dengan bahasa Ibrani. Dia menggunakan tidak menahan. Dalam kemahatauan daripada Allah, Allah tahu benar bahwa apa yang ingin diberi oleh Abraham kepada Allah itu adalah sesuatu yang sukar, sesuatu yang sangat mahal. Tetapi Allah tahu juga bahwa apa yang diminta oleh Allah kepada Abraham itu adalah juga pemberian daripada Allah. Dan pada saat diminta oleh Allah, Abraham tidak menahannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Abraham tidak menahannya? Karena Abraham tahu bahwa itu semua, apa yang dia punya, itu adalah pemberian Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita miliki, semua adalah pemberian Tuhan. Jabatan kita itu pemberian Tuhan. Usaha kita itu pemberian Tuhan. Kekayaan kita itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa mengelabui diri kita sendiri bahwa apa yang sedang kita pakai itu adalah pemberian Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sekian banyak orang yang mencoba menyembunyikan apa yang dia punya di hadapan Tuhan dengan sesuatu yang dia harapkan Allah setuju dengan apa yang dia lakukan. Saya ulangi lagi, ada sekian banyak orang yang coba menyembunyikan apa yang dia punya, dan dia berharap Allah setuju dengan apa yang dia lakukan. Saya ingin katakan, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti, tetapi Allah juga tidak bisa diajak untuk berkonspirasi, untuk menyetujui apa yang kita sembunyikan. Allah tidak bisa menyetujui apa yang kita sembunyikan. Sekalipun Allah juga tahu bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sukar. Bukankah apa yang dialami oleh Ishak Abraham itu adalah keadaan yang sukar juga? Yang diminta oleh Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu juga keadaan yang sukar. Tetapi keadaan yang sukar jangan dipakai oleh kita untuk supaya Allah setuju dengan apa yang kita lakukan ketika Allah memintanya, dan ketika Allah memohonnya kepada kita, dan kita mencoba Allah setuju dengan apa yang kita sembunyikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah tidak akan setuju dengan apa yang kita sembunyikan ketika Allah memintanya, walaupun itu adalah keadaan yang sukar. Semua sedang ada dalam keadaan yang sukar. Semua ada dalam keadaan yang sulit. Tetapi apakah kita sadar bahwa apa yang kita miliki semua itu adalah pemberian Tuhan? Dan apakah kita harus mencoba meminta kepada Allah untuk Allah setuju bahwa keadaan sukar ini membuat kita menyembunyikan apa yang Allah minta? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat sulit.
Pelajaran ini sudah dilakukan oleh Abraham. Sesuatu yang sangat sukar untuk dia beri kepada Allah. Tetapi dia tidak sembunyikan itu kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah yang memberi. Dan dia tidak minta kesepakatan daripada Allah. Dan dia tidak minta supaya Allah untuk mengerti keberadaannya. Bahwa yang Allah minta itu sangat sukar. Dia tidak lakukan itu. Dia hanya menyetujui apa yang Allah minta, sekalipun itu adalah sukar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi tujuan Allah meminta supaya Abraham menyerahkan anaknya yang pertama, supaya Abraham dapat mewujud nyatakan niat baiknya kepada Allah dalam bentuk yang nyata. Yang kedua, kalau Allah meminta, Abraham tidak menahannya. Tujuan yang kedua kita lihat dalam perenungan ini. Di mata Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu. Dan Allah tidak tertarik untuk orang yang meminta kepada Allah supaya disetujui apa yang sesungguhnya dimiliki pada saat keadaan yang sukar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan, apakah pantas bagi kita untuk mengharapkan Tuhan, mengharapkan Allah sebagai Allah Yehova Jireh hadir dalam diri kita, sementara ketika Tuhan meminta kita menahannya. Saya ingin ulangi lagi pernyataan ini. Apakah pantas bagi kita untuk mengharapkan Allah hadir sebagai Allah Yehova Jireh dalam diri kita pada saat keadaan sukar ini? Kita minta supaya Allah hadir sebagai Yehova Jireh, tetapi sementara ketika Allah memintanya, kita menahannya. Itu menjadi pertanyaan. Ada banyak orang senang meminta kepada Allah, tetapi ketika Allah meminta kepadanya, dia menahannya. Padahal hampir seluruh perjalanan hidupnya adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan meminta, dia mencoba menahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengharapkan Allah hadir sebagai Yehova Jireh. Saya yakin dan percaya, jemaat Tuhan, ketika Tuhan meminta apa yang Tuhan minta kepadamu, Tuhan tahu bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian Dia. Maka pada saat Dia memintanya, saya percaya saudara yang mendengarkan pasti tidak menahannya dan bersedia memberinya. Dan pada saat si bersaudara bersedia memberinya, saya juga yakin dan percaya Allah akan hadir sebagai Yehova Jireh dalam hidupmu. Bagaimana kita menghadirkan Allah sebagai Yehova Jireh dalam hidup kita? Bagaimana kita menghadirkan Allah sebagai Allah Yehova Jireh dalam hidup kita? Saya ingin sampaikan setelah saya membaca kebenaran firman Allah dalam Kejadian pasal 22 ini, maka saya menemukan Abraham adalah seorang yang tulus hatinya. Abraham tidak menahan anaknya untuk diserahkan kepada Allah. Dia bersedia memberikan kepada Allah karena dia tahu bahwa anaknya ini adalah pemberian Allah. Ketulusan
hal yang paling baik di hadapan Allah. Banyak orang ingin memberi sesuatu kepada Allah. Dia tahu Allah yang memintanya, dan dia juga sadar benar bahwa Allah itu adalah Allah Jehovah Jireh. Tetapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan banyak orang, dia gambling dengan Allah. Dia melibatkan untung dan rugi ketika ingin memberi bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, Abraham tulus. Ketulusan daripada Abraham inilah yang membuat Abraham menikmati Jehovah Jireh. Dia tidak ada gambling di sana. Dan dia tidak melibatkan untung dan rugi ketika dia mau memberi bagi Allah. Ketika dia mau mengambil bagian bagi Allah. Dia tidak melibatkan kesukaran hidupnya untuk membatasi dirinya untuk bisa berbuat bagi Allah. Dia juga punya kesukaran, tetapi kesukarannya itu tidak membuat dia untuk tidak memberi bagi Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita ingin menikmati Allah Jehovah Jireh dalam hidup kita, dibutuhkan ketulusan. Tidak melibatkan untung dan rugi. Tidak menyatakan kesukaran sebagai alat untuk membatasi kita mengambil bagian bagi Allah. Dan juga kita tidak gambling di sana. Bertaruh, kalau saya memberi, pasti Tuhan beri. Itu sesuatu yang keliru. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan Allah sebagai Jehovah Jireh dalam hidup kita di tengah masa sukar? Dibutuhkan ketulusan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara yang dengar firman Tuhan, saudara mengerti benar ketika mengalami kesulitan dibutuhkan ketulusan. Yang kedua, dibutuhkan iman. Kalau kita pelajari firman Allah pada saat ini, ketika Allah meminta anaknya dipersembahkan, dan ketika Ishak bertanya kepada Abraham tentang apa yang akan dipersembahkan, Abraham sudah berbicara kepada budaknya, kami akan kembali. Dan kedua, Abraham juga berbicara kepada anaknya, bukan dalam rangka menghibur, bahwa Tuhan akan menyediakan. Apakah domba yang tersangkut tanduknya itu adalah sesuatu disebabkan karena domba itu kesasar? Tidak, karena itu adalah Tuhan menyediakan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah ingin hadir dalam hidupmu sebagai Jehovah Jireh, kita tidak bisa hanya sampai kepada ketulusan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan, bahwa Tuhan pasti hadir sebagai Jehovah Jireh. Ini banyak kegagalan anak-anak Tuhan, mencoba membatasi Allah dengan kesukaran ini, mencoba mendikotomikan Allah dengan kesulitan hidup. Padahal kalau kita belajar firman Allah, Allah bisa hadir sebagai Jehovah Jireh ketika kita percaya Dia pasti menolong kita apapun kesulitannya. Apakah Allah hadir sebagai Jehovah Jireh pada masa sukar ini? Bisa. Jawabannya ya, jika ketulusan dan iman kita terlibat di sana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun kita ada dalam masa yang sukar, kalau Tuhan meminta sesuatu kepada saudara, jangan menahannya. Dan kalau Tuhan meminta, saudara jangan ada gambling di sana. Dan percayalah bahwa Dia akan hadir sebagai Allah penyedia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan
Pada kesempatan ini, saat ini kami akan adakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak jemaat untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus pada saat ini. Dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari jemaat berdiri, saya akan angkat roti di tangan kanan saya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami berterima kasih Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami makan roti ini dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, kami akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Jemaat yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan angkat tanganmu serta terimalah berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkati engkau dalam keluarga, diberkati dalam kesehatan. Pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerjamu diberkati. Dan biarlah engkau dia akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Pendeta Gideon mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.